Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan materi lewat video ya. Hari ini kita akan belajar mengenai penawaran. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak penawaran itu apa? Nah, di sini tujuan pembelajaran peserta didik dapat memahami pengertian penawaran, faktor yang mempengaruhi penawaran, hukum penawaran, kurva penawaran, dan pergeseran kurva penawaran. Nah, penawaran itu apa? Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Kita sadar atau tidak sih, kalau hampir semua barang yang kita gunakan adalah produksi orang lain atau produksi dari pihak lain. Banyak peralatan atau pakaian yang kita miliki diproduksi di lain kecamatan atau lain provinsi, bahkan di lain negara ya. Penawaran tidak mempersoalkan jauh dekatnya produsen, tetapi mempersoalkan kuantitas barang yang ditawarkan, berkaitan dengan variabel harga. Dengan perkataan lain, penawaran atau supply adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada jenis penawaran. Nah, di sini itu ada 2 jenis penawaran. Yang pertama, penawaran individu. Apa itu penawaran individu? Penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh satu orang penjual atau produsen di pasar pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, untuk yang kedua itu penawaran pasar. Penawaran pasar adalah penjumlahan dari penawaran individu. Jadi itu intinya gini loh. Penawaran pasar merupakan penjumlahan dari penawaran seluruh individu yang ada di pasar. Jadi itu keseluruhan dari individu itu dinamakan dengan penawaran pasar. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran di sini yang pertama ada harga faktor produksi atau biaya produksi. Biaya produksi atau mempengaruhi kuantitas produksi. Biaya produksi akan mempengaruhi kuantitas produksi. Nah, jadi di sini para produsen tuh menawarkan dan menjual produk dengan tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal. Ada yang tahu keuntungan yang maksimal tuh gimana? Nah, maksudnya tuh keuntungan yang maksimal itu keuntungan antara selisih antara harga jual produk dengan biaya yang diproduksi. Jadi, semakin besar keuntungan, maka semakin banyak barang atau produk yang ditawarkan, yang diproduksi dan ditawarkan. Tapi bila harga jual tetap dan biaya produksi menurun, maka keuntungan semakin meningkat. Kemampuan produsen untuk memproduksi barang pun semakin meningkat, dan akhirnya penawaran terhadap barang tersebut juga semakin meningkat. Yang kedua yaitu teknologi. Jika teknologi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang lebih efisien, maka biaya produksi akan semakin rendah. Selanjutnya, menaikkan penawaran dan selanjutnya akan menaikkan penawaran. Jadi itu di sini itu teknologi jika yang digunakan teknologi semakin maju ataupun semakin canggih, maka tingkat penawarannya juga semakin tinggi atau semakin naik. Contohnya aja dulu itu penggilingan padi menggunakan manual
dan sekarang sudah ada teknologi yang canggih yaitu memakai robot. Jadi itu apa namanya, penawarannya itu lebih tinggi ke yang robot. Jadi yang manual itu kurang efisien, kurang memanfaatkan teknologi. Jadi penawarannya itu bisa menyebabkan penurunan penawaran begitu. Untuk yang ketiga yaitu perubahan harga-harga lain. Contohnya itu penurunan harga padi menyebabkan petani memproduksi dan menawarkan lebih banyak jagung. Sebaliknya, jika kenaikan harga padi itu menurun, jadi produksi begini, contohnya tuh gini ya, penurunan harga padi menyebabkan petani memproduksi dan menawarkan lebih banyak jagung. Sebaliknya, bila terjadi kenaikan harga padi, maka produksi dan penawaran jagung menurun. Jadi di sini itu jika harga padi itu menurun, maka produksi dan menawarkan jagung itu banyak. Tapi jika harga padi tadi naik, maka penawaran dan produksi jagung itu menurun, gitu. Paham? Ada yang masih bingung? Selanjutnya nanti Ibu jelaskan di dalam itu ya. Nanti yang belum paham bisa ditanyakan lewat chat WA. Yang selanjutnya, ekspektasi harga di masa yang akan datang. Di sini ekspektasi harga yang di masa datang itu pada umumnya bila ekspektasi harga di masa depan naik, maka produsen mengurangi penawaran sekarang dan menaikkan penawaran di masa depan. Tetapi jika terjadi ekspektasi kenaikan harga menyebabkan produsen segera menaikkan produksi, yang berarti penawarannya akan naik, begitu. Selanjutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu banyaknya produsen. Nah, apa itu banyaknya produsen? Nah, bila skala produksi setiap perusahaan sudah tertentu dan sama, maka jumlah produsen yang semakin banyak menyebabkan kenaikan penawaran. Nah, semakin sedikit jumlah produsen yang ada di dalam suatu pasar, maka penawaran semakin menurun. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi penawaran ada pajak dan subsidi. Di sini dua hal ini mempengaruhi biaya produksi, seperti juga halnya teknik produksi dan harga input. Untuk pengenaan pajak menyebabkan kenaikan biaya produksi, dan sebaliknya untuk pemberian subsidi itu menurunkan biaya produksi ya. Jadi pengenaan pajak akan menurunkan penawaran dan pemberian subsidi akan menaikkan penawaran. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir itu ada peristiwa alam. Peristiwa alam seperti apa? Seperti banjir, tanah longsor, gempa, dan lain-lain. Nah, itu terkadang akan merusak sumber-sumber produksi suatu barang sehingga menyebabkan penurunan penawaran barang. Contohnya aja misalnya pada musim kemarau. Nah, petani itu kan pada dilanda bencana kekeringan ya namanya, bukan ya gimana ya, maksudnya kalau pada musim kemarau itu kan petani pada kekeringan. Jadi itu mengakibatkan para petani gagal panen. Nah, di situ akhirnya penawaran terhadap padi semakin menurun. Untuk hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang dibutuhkan. Semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Di sini maksudnya tuh begini, misalnya saja Bumia ini berjualan bakwan, yang dulunya bakwan itu harganya 500, tapi sekarang naik menjadi 1000. Maka Bumia akan menambah jumlah
produksi bakwan tersebut untuk dihasilkan bakwan tersebut dan ditawarkan bakwan tersebut. Tujuannya untuk apa? Ya jelas tujuannya untuk menambah keuntungan. Jika jumlah konsumen sama, maka Bumia akan memperoleh keuntungan berapa? Dari 500 ke 1000, berarti 500 ya. Dapat keuntungan 500. Tetapi sebaliknya, jika awalnya itu bakwan harganya 500, misalnya dulu harganya 500, tetapi ada penurunan menjadi harga 300. Maka Bumia akan memproduksi lebih sedikit lagi ataupun lebih menurunkan produksi. Karena apa? Untuk mengurangi kerugian. Karena kalau dihitung kan nanti bisa rugi 200 ya, 200 kalau konsumennya tetap nanti dihitungnya 200. Maka dengan itu Bumia akan mengurangi produksi dan untuk mengurangi kerugian tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada kurva penawaran. Dapat kita lihat dari kurva penawaran di atas itu dapat kita simpulkan bahwa ketika harga naik, harga ini naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan pun akan naik. Nah, ini kan misalnya dari 5.000, ini kuantitasnya 10. Jadi kalau harganya naik, yang ini harganya naik, maka kuantitasnya juga naik. Begitu pula sebaliknya. Tetapi dengan syarat ceteris paribus. Ada yang tahu ceteris paribus itu apa? Nah, ceteris paribus itu adalah suatu asumsi dasar dalam ilmu ekonomi yang berarti faktor-faktor lain dianggap tetap. Gitu. Untuk selanjutnya ada pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran. Pada saat terjadi pergeseran penawaran, yang berubah adalah kurvanya. Dari kurva S, dari kurva S ini bisa jadi berubah ke kurva S1, jika menurun dan berubah ke S2 jika bertambah. Maksudnya tuh gini ya. S ini akan menurun ke S1 itu dinamakan menurun. Kalau S ini ke S2 berarti dinamakan bertambah. Akibat perubahan kurva tersebut, Q mengalami perubahan. Nah, ini Q mengalami perubahan Q1 dan Q2. Perubahan ini tidak disebabkan oleh perubahan harga karena P dalam kurva ini tidak mengalami perubahan tetap ya, yaitu sebesar P. Gitu. Jadi ini tadi S bisa berubah jadi S1 itu jika menurun. Kalau S menjadi S2 itu namanya mengalami perubahan mengalami pertambahan gitu. Jadi kita dapat simpulkan jika terjadi perubahan harga pada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain harga, maka akan mengakibatkan kurva penawaran akan bergeser. Bahkan setiap perubahan yang mengakibatkan pertambahan jumlah penawaran pada tingkat harga tertentu, maka akan menggeser kurva penawaran ke kanan. Begitu juga apabila setiap perubahan yang menunjukkan jumlah penawaran pada tingkat harga tertentu, maka akan menggeser kurva penawaran ke kiri. Ya, terima kasih.